Halo teman-teman, saya akan membawakan presentasi mengenai industri amonia. Industri amonia. Amonia adalah suatu bahan baku utama yang digunakan dalam industri dan pertanian. Bahan kimia ini dapat diproduksi dari gas sintesis sebagai bahan intermediat dalam industri kimia. Dari data yang diperoleh, jumlah kebutuhan amonia di Amerika Serikat pada tahun 1981 melebihi 19 juta ton. Kebutuhan ini digunakan untuk pembuatan asam nitrat dan pembuatan amonium fosfat. Secara garis besar, penggunaan amonia meliputi 80% untuk pupuk dan 20% untuk plastik serta bahan eksplosif militer maupun komersial. Gas amonia lebih ringan dibandingkan dengan udara. Gas ini tidak berwarna, iritan, dan dapat meledak dan terbakar pada kondisi tertentu, dan mudah larut dalam air dengan reaksi eksotermis. Kontak dengan gas amonia konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan bahkan kematian, karena amonia digolongkan sebagai bahan beracun jika terhirup. Sifat-sifat bahaya. Kesehatan. Efek jangka pendek, iritasi terhadap saluran pernapasan, hidung, tenggorokan, dan mata terjadi kadar 400-700 ppm. Dan pada kadar 5000 ppm dapat menimbulkan kematian. Efek jangka panjang, menghirup uap asap dalam jangka panjang mengakibatkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kebakaran. Amonia bersifat dapat terbakar, daerah mudah terbakar adalah 16-25%. Reaktivitas stabil pada suhu kamar tetapi dapat meledak oleh panas akibat kebakaran. Lingkungan. Amonia dalam air sangat beracun bagi ikan, udang, dan binatang air dan dapat menimbulkan kesuburan tanaman air. Amonia dalam air dapat dibuang dengan proses stripping atau dengan proses mikrobiologi. Keselamatan dan penanganan dan penyimpanan. Hindari gas berada dalam ruang kerja, hindari dari loncatan api dan sumber panas. Tumpahan dan bocoran. Bila terjadi tumpahan atau bocoran, harus ditangani oleh orang-orang yang terlatih dengan memakai alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah paru-paru, menggunakan masker dengan filter amonia. Untuk mata adalah kacamata keselamatan dan pelindung muka. Dan kulit adalah sarung tangan. Pertolongan pertama saat terkena amonia. Apabila terhirup, bawa ke tempat aman dengan udara yang segar. Beri pernapasan buatan jika perlu dan segera bawa ke dokter. Apabila terkena mata, cuci dengan air bersih dan mengalir selama 20 menit dan segera bawa ke dokter. Apabila terkena kulit, cuci dengan air bersih dan mengalir selama 20 menit dan lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Penggunaan amonia. Amonia dapat digunakan langsung antara lain pada industri pupuk urea, bahan penukar panas, bahan kimia dalam proses pembuatan pulp. Selain itu, amonia juga digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan senyawa lain, antara lain pembuatan asam nitrat dan garam nitrat, pembuatan ester asam nitrat dan senyawa nitro urahidrazin. Amonia juga digunakan sebagai media pendingin. Sejarah dari perkembangan amonia. Pada awalnya, orang mengetahui bahwa amonia diperoleh dari bahan organik, seperti air seni hewan dan manusia. Akan tetapi, dalam proses perkembangannya, amonia terdapat diperoleh dan dibuat dari berbagai bahan kimia. Selain itu, proses pembuatan amonia juga berkembang sehingga semakin lebih baik, efisien, dan optimum. Proses pembuatan amonia. Pembuatan gas sintesa adalah pertama desulfurisasi. Gas alam yang digunakan sebagai bahan baku proses pembuatan amoniak masih mengandung pengotor berupa sulfur yang dapat meracuni katalis reformer. Kandungan sulfur dalam gas alam akan dikurangi sampai batas 0,01 ppm di dalam desulfurizer berisi katalis CO. Reaksi yang terjadi adalah S plus H2 menjadi H2S. H2S plus ZNO menjadi ZNS plus H2O. Primary reformer. Gas alam keluaran desulfurizer direaksikan dengan kukus di dalam packet tube berisi dengan katalis nikel atau Ni. Produk reaksi ini berupa CO2, CO, dan H2. Reaksi yang terjadi adalah CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Secondary reformer. Gas keluaran primary reformer direaksikan dengan udara
21% O2 di dalam reaktor fixed bed berisi katalis nikel. Reaksi-reaksi eksotermik yang panasnya dimanfaatkan untuk membangkitkan kukus pada waste heat boiler adalah memiliki reaksi berupa 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, CH plus 4, CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2A. High temperature shift converter. Gas keluaran secondary reformer direaksikan dengan kukus di dalam reaktor unggun atau reaktor fluidized. Satu lapis berisi katalis Fe. Tujuan reaksi ini dalam shift converter ini adalah untuk mereduksi kandungan CO yang dapat mengganggu reaksi di dalam amonia converter. Reaksi yang terjadi adalah CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Reaksi dilangsungkan pada temperatur tinggi untuk meningkatkan kecepatan reaksi kadar CO berkurang dalam jumlah besar. Low temperature shift converter. Di dalam LTSC terjadi reaksi yang sama dengan HTSC. Hanya saja reaksi dilangsungkan pada temperatur yang lebih rendah agar konversi reaksi tinggi. Reaksi ini dilangsungkan pada reaktor dengan 2 lapis unggun katalis. Kemudian adalah pemurnian gas sintesis. CO2 absorber adalah gas keluaran LTSC masih mengandung sisa CO2 yang dapat mengganggu reaksi pembentukan amoniak. Sisa CO2 ini direduksi dengan mengontakkan gas sintesa dan larutan Benfield dalam absorber berupa lapisan ungu. H2. Reaksi yang terjadi adalah H2O plus CO2 plus K2CO3 menjadi 2KHCO3. CO2 stripper. CO2 yang terabsorb dalam larutan Benfield dilucuti oleh kukus dalam kolom stripper. Absorban yang bebas CO2 akan digunakan kembali di absorber. Reaksi yang terjadi adalah 2KHCO3 menjadi K2CO3 plus H2O plus CO2. Metanor. Sisa CO2 dan CO yang tidak hilang lewat absorber akan dikonversi menjadi metana dengan bantuan katalis nikel. Proses pendinginan. Amoniak yang terbentuk direfrigerasi sehingga terbentuk NH3 cair yang didistribusikan ke pabrik urea dan ZA sebagai bahan bakunya. Sistem daur ulang amonia. Unit ini berfungsi untuk menyerap NH3 yang terkandung dalam gas buang sehingga diperoleh efisiensi produk amonia yang lebih tinggi. Bahan yang masuk ke dalam amonia recovery adalah gas buang bertekanan rendah yang berasal dari amonia let down tank and flash drum gas chiller yang dicampurkan dan dipisahkan kandungan amonianya pada tekanan 15 kg per cm persegi G dan suhu minus 26 derajat Celcius. Sistem daur ulang hidrogen. Unit daur ulang hidrogen merupakan unit tambahan di pabrik amonia. Unit ini diharapkan akan dapat menaikkan nilai tambah gas buang di pabrik amonia yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk gas bakar. Prinsip kerja HRU adalah pemisahan gas proses dari campuran gas buang di dalam membran fiber press separator untuk selanjutnya digunakan kembali pada proses pembuatan amonia. Terima kasih. Berikut adalah hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.